Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan belajar materi kelas 3 tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 4 pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pembelajaran 3. Bunga adalah bagian dari tumbuhan. Bunga diperlukan sebagai proses perkembangbiakan sebagai tumbuhan. Banyak jenis bunga yang ada di sekitar kita. Berikut ini adalah bunga kebanggaan yang ada di Indonesia. Anak-anak, salah satu jenis bunga yang tumbuh di Indonesia adalah anggrek bulan. Bunga anggrek bulan pertama kali ditemukan di Provinsi Maluku. Bunga anggrek bulan ini cukup dikenal karena keindahan yang dimilikinya. Bunga anggrek bulan memiliki kelopak lebar dan berwarna putih. Anak-anak, silakan perhatikan di buku tema kalian halaman 106. Nah, anak-anak, dalam bunga anggrek bulan terdapat filamen atau antena khusus berwarna kuning muda yang menyembul keluar. Nah, anak-anak, jadi bunga anggrek bulan ini termasuk bunga kebanggaan Indonesia. Ayo membaca. Bunga nasional Indonesia. Beberapa negara memiliki bunga nasional. Bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Misalnya, bunga tulip dikenal sebagai bunga negara Belanda. Mawar lebih dikenal sebagai bunga negara Inggris. Sebutan lain untuk bunga di Indonesia adalah puspa. Bunga melati putih disebut dengan puspa bangsa. Bunga anggrek bulan disebut dengan puspa pesona. Bunga Rafflesia arnoldi disebut dengan puspa langka. Nah, anak-anak, amati gambar-gambar bunga berikut. Pilihlah salah satu bunga, lalu tuliskan ciri-ciri bunga tersebut. Penjelasannya meliputi bentuk, warna, dan ciri-ciri lain dari bunga yang sudah anak-anak pilih ya. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya, silakan perhatikan di buku tema 3A halaman 106. Nah, anak-anak, Ibu akan berikan salah satu contoh tentang ciri-ciri dari bunga Rafflesia arnoldi. Bunga Rafflesia arnoldi adalah bunga yang hanya bisa dijumpai di Pulau Sumatera. Nah, anak-anak, ciri-ciri dari bunga Rafflesia adalah sebagai berikut. Pada bagian dasar dari bunga Rafflesia arnoldi terdapat
piringan yang memiliki duri. Bunga Rafflesia arnoldi ini dia mengeluarkan bau yang busuk. Kemudian pada saat mekar, diameter dari bunga Rafflesia arnoldi bisa mencapai 1 meter. Nah, anak-anak, pada bagian dalam bunga Rafflesia arnoldi dijumpai benang sari atau putik. Nah, anak-anak, jadi ciri-ciri dari bunga Rafflesia arnoldi, dia memiliki benang sari dan putik ya, dan memiliki duri juga. Ayo berkreasi. Bunga yang berwarna-warni dapat menjadi ide dalam membuat karya mosaik. Masih ingatkah kamu dengan kerajinan mosaik? Mosaik adalah teknik pembuatan karya seni rupa 2 dimensi dengan cara menempel bahan yang berukuran kecil dengan perekat sehingga membentuk sebuah gambar. Bahan yang dipotong-potong menjadi ukuran yang lebih kecil terlebih dahulu. Untuk membuat karya seni mosaik, ada beberapa teknik yang dapat dilakukan, yaitu teknik potong, lipat, dan sambung. Teknik potong adalah memotong atau memisahkan benda menjadi beberapa bagian. Teknik lipat adalah melipat atau merangkap 2 atau lebih suatu benda. Teknik sambung adalah menyatukan atau menyambungkan beberapa bahan menjadi satu. Ayo anak-anak, mari kita perhatikan bersama-sama langkah-langkah dalam membuat karya mosaik. Nah, anak-anak, silakan perhatikan di buku tema kalian halaman 107. Langkah-langkah yang pertama adalah gambarlah salah satu jenis bunga di atas kertas HVS. Kedua, gunting atau sobeklah beberapa kertas warna menjadi potongan-potongan kecil. Gunakan kertas dengan warna yang kalian perlukan. Pastikan memisahkan sobekan kertas sesuai warnanya. Nah, anak-anak hati-hati menggunakan gunting. Kemudian ketiga, berilah lem di permukaan gambar yang telah kamu buat. Yang keempat, tempelkan kertas sesuai pola gambar. Pastikan warna yang kamu gunakan. Pastikan warna bunga sesuai dengan yang aslinya. Yang kelima, tempelkan hingga semua pola gambar tertutup potongan kertas. Nah, anak-anak, karya mosaik dari potongan kertasmu sudah jadi. Anak-anak, kamu dapat memajangnya di dinding kelasmu ya. Anak-anak, mari kita perhatikan bersama-sama contoh kreasi mosaik berikut. Anak-anak, masih ingatkah kamu cara menyelesaikan soal pembagian? Perhatikan contoh soal berikut. Seorang petani memanen bunga mawar. Hasil panennya adalah 141 tangkai bunga mawar. Petani akan menyimpan dalam 3 tempat yang masing-masing
memuat tangkai bunga sama banyak. Nah, anak-anak, proses di atas ditulis dalam bentuk pembagian. 141 dibagi 3 sama dengan titik-titik. Nah, sekarang kita tulisnya seperti ini. 1 dibagi 3 tidak bisa. Maka kita langsung ambil belakangnya menjadi 14. 14 dibagi 3 hasilnya 4. 4 dikali 3 hasilnya 12. Sekarang kita kurangkan. 4 dikurang 2 hasilnya 2. Kemudian 2 dibagi 3 tidak bisa. Turunkan satuannya itu 1 ya, menjadi 21. 21 dibagi 3 hasilnya 7. 3 dikali 7 sama dengan 21. 21 dikurang 21 sama dengan 0. Nah, anak-anak, setiap tempat memuat 47 tangkai bunga mawar. Nah, anak-anak, jadi itu tadi penjelasan tentang pembagian dalam bentuk soal cerita. Semoga anak-anak dapat menyimaknya dengan baik. Baiklah anak-anak, materi pembelajaran kita pada hari ini sampai di sini. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya anak-anak. Tetap semangat, belajar yang giat ya.